pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber kita. Saya Rizky Bogus Panjiuratama, biasa dikenal sebagai Panji. Di sini saya akan bertanya tentang apabila dalam praktek demokrasi suara mayoritas yang disahkan dituruti dan dianggap sebagai kebenaran, apakah suara minoritas yang bertentangan dianggap salah? Menurut saya, suara minoritas itu tidak dianggap salah, dikarenakan setiap suara itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tapi di Indonesia, kita memiliki sistem demokrasi yang mana setiap kita mengambil keputusan itu dilakukan dengan cara musyawarah untuk memperoleh mufakat. Jadi, suara mayoritas itu yang dituruti dan dijalankan. Selanjutnya, apabila terjadi pertentangan antara kebijakan pemerintah dan kehendak rakyat, apa solusi Anda? Jadi menurut saya, jadi dari sudut pandang pemerintah itu harus mengadakan dialog atau mendengarkan aspirasi dari rakyat. Begitupun dari rakyat, menurut sudut pandang rakyat itu harus menyampaikan semua aspirasinya apabila kebijakan pemerintah itu tidak pas dengan rakyat itu tersebut. Di sini saya bersama Silvi sebagai narasumber saya. Mbak Silvi, menurut Mbak Silvi gimana sih tentang UU Minerba itu? Jadi menurut saya UU Minerba itu kurang bermanfaat bagi masyarakat karena kan itu banyak kegiatan itu yang kurang efektif untuk masyarakat itu sendiri. Berarti Mbak Silvi ini kurang mendukung ini ya, UU Minerba sendiri ya? Iya. Itu. Lalu kemudian kalau dikata boleh. Lalu kemudian menurut Mbak Silvi sendiri gimana sih jika terjadi ada pertentangan antara pendapat rakyat sama keputusan pemerintah? Seperti yang kita tahu ya, pemerintah sudah mengesahkan UU Minerba ini, sedangkan masyarakat itu banyak pro kontranya. Kontranya seperti mungkin masyarakat nggak setuju adanya pertambangan ini karena sering terjadi kecelakaan atau bagaimana. Menurut Mbak Silvi bagaimana? Menurut saya itu pemerintah itu harusnya lebih banyak berpihak kepada masyarakat itu sendiri, seperti menyelenggarakan musyawarah bersama masyarakat itu, gimana solusinya, gimana gitu. Berarti di sini Mbak Silvi kurang setuju ya sama pendapat pemerintah. Ya, seharusnya pemerintah lebih banyak mendengar suara rakyat ya. Iya. Baik seperti itu. Setelah mendengarkan pendapat kedua narasumber kami, saya bisa menyimpulkan bahwa dalam prakteknya seharusnya pemerintah juga harus mendengarkan pendapat yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, supaya pemerintah mendapatkan perspektif lain tentang suatu masalah, dalam kasus ini UU Minerba. Pemerintah juga sudah seharusnya mengadakan forum diskusi agar tidak hanya pemerintah memahami keluhan rakyat, tapi rakyat juga tahu bagaimana kebijakan tersebut bekerja, mengapa kebijakan tersebut diterapkan, dan juga urgensi yang dihadapi oleh pemerintah sehingga harus mengesahkan UU tersebut. Baik, saya akan menanggapi pernyataan dari narasumber kita yang kedua tentang UU Minerba. Memang di situ UU Minerba selama ini setelah pembaruan undang-undang pada tahun 2020, memang di situ banyak terjadi kontroversi. Di situ narasumber kita menyebutkan bahwasanya dia tidak setuju tentang undang-undang yang disahkan oleh pemerintah kita yang sekarang ini. Di situ beliau mengatakan bahwasanya kurang pro dengan rakyat. Jadi bisa dibilang lebih menguntungkan perusahaan dan pemerintah. Jadi memang yang terjadi di lapangan untuk saat ini seringkali terjadi, mulai dari izin tambang yang kurang, terus dalam pengolahannya atau pembukaan lahannya itu ngawur, kurang memperhatikan aspek lingkungan. Lalu yang ketiga, dampak dari pembangunan itu terhadap alam, terhadap masyarakat kita, itu yang sering terjadi di masyarakat untuk saat ini. Jadi saya setuju, memang seharusnya pemerintah sebelum menetapkan peraturan ataupun undang-undang yang menyangkut tentang minerba
itu seharusnya pemerintah harus berdiskusi dengan rakyat terlebih dahulu supaya apa? Menemukan win solution. Jadi tidak serta-merta menguntungkan sebuah perusahaan saja atau korporat lah. Jadi dari sisi pemerintah juga untung, dari sisi perusahaan juga untung, dari sisi rakyat juga harusnya mendapatkan hasil yang bagus, mulai dari lingkungan, terus permanfaatan sumber daya manusia untuk dipekerjakan di tambang itu sendiri. Lalu bantuan seperti bantuan pendidikan dan lain-lainnya itu juga perlu dibicarakan. Terus yang paling penting adalah bagaimana caranya kita untuk menjaga alam setelah mendambang tadi. Seperti pada contoh kasus di Kalimantan, pembukaan lahan batu bara di Kalimantan banyak yang merusak lingkungan, merusak hutan, merusak habitat satwa. Apalagi setiap tahunnya memakan korban akibat lubang galian yang tidak ditutup lagi. Itu juga sudah melanggar peraturan dari pemerintah itu sendiri. Banyak perusahaan yang melanggar aturan dari pemerintah tersebut. Jadi begitu. Untuk kedepannya saya menyarankan untuk pemerintah sendiri, sebelum membuat peraturan ataupun menetapkan peraturan, seharusnya mereka juga mengundang tokoh masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat yang berkaitan dengan pembukaan tambang. Jadi begitu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat narasumber kita yang kedua, bahwasanya pemerintah selaku pelaksana negara harusnya berkomunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan efek buruk bagi lingkungan. Jadi begitu. Terima kasih. Baik, saya Nurdian Rahman dengan NIM 131-2300-157. Saya akan menanggapi narasumber yang pertama dengan pertanyaan, bila dalam praktek demokrasi, suara mayoritas yang disahkan, dituruti, dan dianggap sebagai kebenaran, apakah suara minoritas yang bertentangan dianggap salah? Baik, narasumber saya yang bernama Mas Panji tadi beranggapan bahwasanya suara minoritas itu patut didengarkan juga. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Mas Panji, tapi memang seharusnya suara minoritas sendiri juga harus didengarkan juga, karena meskipun suara ini minoritas, mereka juga bagian dari negara Republik Indonesia. Jadi di situ dia juga punya hak dan kewajiban untuk didengarkan suaranya. Jadi saya setuju dengan Mas Panji tadi bahwasanya suara aspirasi dari minoritas tadi harus ditampung, dan nanti kalau misalkan memang suara tersebut memang layak untuk digunakan, itu patut kita musyawarahkan, kita mufakatkan apakah memang sesuai atau tidak. Jadi begitu. Baik, untuk menanggapi pertanyaan kedua dari narasumber yang pertama dengan pertanyaan, apabila terjadi pertentangan antara kebijakan pemerintah dan kehendak rakyat, apa ada solusi? Menurut narasumber kita, yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini, kita harus berdiskusi untuk mengerti apa suara yang diajukan oleh rakyat kepada pemerintah. Di situ saya sangat setuju, memang karena rakyat ini elemen penting dalam suatu pemerintahan. Jadi memang sebagai pemerintah harus wajib untuk mendengarkan suara rakyat, apalagi dalam mengambil keputusan hal yang krusial. Jadi pendapat rakyat sangat dibutuhkan di situ. Apakah itu memang menguntungkan bagi negara saja atau memang juga bisa menguntungkan untuk rakyat. Jadi kita ambil solusi win to win lah,
untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi menurut saya begitu. Baik, untuk Narasumber kita mengenai pertanyaan pertama, yaitu bila dalam praktek demokrasi, suara mayoritas yang disahkan, dituruti, dan dianggap sebagai kebenaran, apakah suara minoritas yang bertentangan dianggap salah? Menurut pendapat saya, narasumber kita tersebut pendapatnya sudah benar, karena kan suara mayoritas memiliki kelompok masyarakat yang lebih banyak dibandingkan kelompok minoritas. Jadi, dalam suatu musyawarah, kita lebih membutuhkan suara masyarakat yang lebih banyak agar mendapatkan keputusan yang lebih baik juga. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua mengenai pendapat narasumber kita tentang UU Minerba, itu saya rasa sudah cukup benar, karena dalam kegiatan-kegiatan tersebut dikhawatirkan dapat merusak lingkungan, terutama di sekitar lokasi pertambangan tersebut. Terakhir, pertanyaan ketiga dari pendapat kedua narasumber kita mengenai solusi apa yang akan diambil apabila terjadi pertentangan antara kebijakan pemerintahan dan kehendak rakyat. Nah, untuk pendapat kedua narasumber kita tersebut saya rasa sudah benar, karena memang pemerintah itu harus mengutamakan rakyatnya terlebih dahulu, dan pemerintah harus mendengarkan suara-suara rakyat agar tidak terjadi konflik dan pertentangan. Karena dalam kegiatan minerba tersebut bisa saja terjadi bisa saja mengancam nyawa-nyawa masyarakat. Perkenalkan, nama saya Beril Dava Saputra dengan NIM 1312373. Tanggapan saya mengenai video tersebut adalah, meskipun kebijakan yang dipilih melalui demokrasi harus diikuti dan dipatuhi oleh mayoritas warga negara, legitimasi pemerintah merupakan konsep kompleks yang tergantung pada apakah kekuatan politik koersif yang dijalankan negara dapat dibenarkan. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengikuti kebijakan yang dipilih melalui demokrasi, meskipun mereka tidak menyetujuinya, karena kewajiban politik timbul bahkan dari otoritas yang tidak sah.